Shalom sahabat-sahabat terkasih. Selamat malam. Pada hari ini kita akan melanjutkan reading Bible time kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan di Yesaya 32 sampai dengan 33. Sebelum kita melanjutkan pembacaan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Dari pagi hingga malam hari ini, sebentar kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu ya Tuhan dari Yesaya 32 sampai dengan 33. Kiranya Tuhan berkati kami semua, termasuk Mike yang akan memandu pembacaan pada hari ini, agar kiranya pembacaan hari ini tidak hanya sekedar kami baca saja, tapi kami dapat pesan yang dapat kami realisasikan di dalam kehidupan kami di dunia. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Yesaya 32, Raja yang Adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang akan melihat, tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi. Orang yang berbudi luhur dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalannya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu tempat bagian girang, di kota yang penuh keriaan. Sebab putrimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana kebenaran di situ akan ada akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Yesaya 33. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu ya. Ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-cerailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan ialah harta benda Sion. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi, dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan.
Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabun dengan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daun. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jatuh, dengarkanlah apa yang kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, dan akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu, engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu. Bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman. Kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya. Dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang di layar tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Dan tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kalau dari aku sendiri, mungkin yang bisa di-sharing adalah mungkin dari pembacaan kita itu kita bisa lihat kalau misalnya kedamaian sejati itu sebenarnya cuma berasalnya dari Tuhan aja gitu. Mungkin banyak orang dunia yang hidupnya eh, merasa tenang kalau misalnya mereka udah punya uang banyak atau punya jabatan yang tinggi atau udah berhasil mewujudkan cita-cita duniawi mereka gitu. Tapi sebenarnya eh, damai yang sejati itu muncul ketika hubungan kita sama Tuhan itu berada di jalur yang benar. Kayak kita terhubung sama Tuhan gitu. Jadi damai yang kita dapatin itu bukan dari bukan dari hal-hal duniawi yang kita kejar dan kita peroleh gitu. Terus yang kedua, hmm, mungkin kita harus tetap percaya sesulit apapun keadaan kita gitu ya. Mungkin kita ada masalah di pekerjaan, di keluarga, ada masalah sama ya orang-orang di sekitar kita gitu. Tapi kita harus tetap percaya kalau sesulit apapun keadaan kita, tetap ada Tuhan yang bakal jadi benteng perlindungan kita gitu. Dan poin terakhir yang aku dapat, hmm, selain kita harus berdoa gitu ya dalam kehidupan kita sekarang di dunia, tap- eh, cara kita menjalani hidup di dunia ini juga harus dipikirkan dengan baik dan harus benar gitu. Karena sebenarnya hidup yang benar itu, hidup yang taat itu nggak cuma soal ibadah aja, tapi juga harus ada kejujuran, harus punya integritas, harus menerapkan kasih kepada sesama, dan juga ya balik lagi harus taat sama Tuhan gitu sih. Dan untuk ayat Mas hari ini itu akan terambil dari Yesaya 32 ayat 17 yang berbunyi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita menutup Reading Bible Time pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami lagi ya Tuhan bahwa uh, damai sejati itu bukan berasal dari dunia, tapi hanya berasal dari Tuhan seorang saja.
Kiranya Tuhan selalu dampingi, Tuhan selalu ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu dapat hidup dalam kebenaran sehingga hati kami dapat selalu dipenuhi dengan ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Ada yang mau beristirahat dan mungkin ada yang masih perjalanan pulang. Kiranya Tuhan lindungi dan dampingi selalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, untuk pembacaan hari ini udah selesai dan sekiranya kalau misalnya ada teman-teman yang berminat untuk join sama kita di Reading Bible Time, bisa connect sama kita di WhatsApp 0877 849 4771 atau bisa ke Instagram kita di GBI_dwelling. Terima kasih semuanya. Shalom, selamat malam.